Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah, wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil qismah, fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam jasad mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana batang tubuh mereka adalah satu juzu dan satu potong daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil Rasulullah bersabda, inna ibnati Fatimah bid'atun minni, bahwasanya putriku, anakku Fatimah ini adalah satu potong dari jasadku. Qit'atun minni. Kalau Siti Fatimah disebut Rasulullah satu potong dari jasad Rasulullah, maka berarti Sayyidina Hasan dan Husain satu potong dari jasadnya Siti Fatimah dan satu potong pula dari jasad Rasulullah. Kalau kita teruskan lagi, Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, satu potong daripada Sayyidina Husain, satu potong Sayyidina Husain dari Fatimah, satu potong Siti Fatimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin punya anak, punya putra namanya Muhammad Al-Bagir, satu potong dari Ali Zainal Abidin, satu potong pula dari Sayyidina Hasan Husain, satu potong pula Siti Fatimah, satu potong pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah terus sampai ke zaman sekarang ini, baik dzurriyyat Rasulullah Syarifah dan Sayyid Habib itu fannya apapun, Al-Habsyi kah dia, Al-Haddad kah dia, As-Saghab, Al-Aidarus, seperti Habib yang ada di tengah kita, Habib Hasan bin Zain Al-Aidarus, atau yang lain-lain lagi namanya, ada Belfaqi, ada bin Yahya, dan seterusnya. Mereka itu adalah satu potong dari potongan-potongan yang kita lanjutkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan habaib, inilah kemuliaan syarifah, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka pun tidak meminta kepada Allah untuk jadi habib, untuk jadi syarifah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Mereka itulah yang diberi Allah karunia, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan manfaat-manfaat keberadaan mereka itu adalah menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah daerah kita, di daerah negara kita ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan alim ulama, guru-guru agama yang menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulia ulama? Karena di dalam dadanya mengalir ilmu Rasulullah. Kenapa mulia zuriat Habib Syarifah? Karena di dalam dadanya, dalam badannya mengalir darah Rasulullah. Kenapa mulia ulama? Karena ulama itu di dalam dadanya mengalir ilmu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadirin hadirat yang mulia, kenapa mulia? Karena kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menunjukkan kemuliaan para ulama di dalam Al-Quran, berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kamu manusia, kemudian mengangkat pula orang yang beriman. Di antara orang yang tidak beriman kepada Allah lebih mulia orang yang beriman. Kemudian Allah mengangkat pula di antara sekian banyak kaum muslimin orang-orang yang diberikan Allah ilmu pengetahuan, ilmu agama. Alladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi Allah ilmu itu adalah mempunyai derajat yang tinggi. Para ulama, guru-guru kita, guru Udin di sini, guru Soleh itu, anak tak ke situ guru Soleh, guru Soleh di tengah jalan aja tuh. Ini gar gampang ini mau menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa guru-guru menyampaikan ilmu, maka tidak akan sampai ilmu Rasulullah, akhlak Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sunnah Rasulullah kepada anak cucu kita. Sedangkan kita dianjurkan memerintahkan adibu auladakum salasa khisal hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa hubbu tilawatil Quran. Didiklah anak-anak kamu 3 macam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tua diajar, wajibkan mendidik anak-anak kita supaya cinta lawan Nabi. Salah satunya ulama-ulama dahulu yang memperingati Maulid seperti kita ini, supaya anak-anak kita umpatan, cucu-cucu umpatan. Bapak ini bermaulidan cuy, maulid Nabi Muhammad kita peringati, kita berselawat, mencintai Rasulullah. Ini cara-cara orang-orang dahulu sudah mendidik, mengamalkan hadis ini supaya menanamkan kecintaan kepada anak-anak. Hubbu Nabi, cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baitih, cinta kepada ahlul bait Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah. Yang ketiga, wa hubbu tilawatil Quran, senang membaca Al-Quran. Maka ulama-ulama lah yang mengajarkan Al-Quran. Dibuka tika-tika Al-Quran, TPA, pendidikan Al-Quran. Syukur alhamdulillah di mana-mana. Wah ini tika TPA tumbuh bahari kita kan adalah dulu ngaji hendak belajar Quran limbah maghrib ke rumah guru, belajar alif di atas, a alif bawah, i alif depan, u a i u, ya kak, ba di atas, ba di bawah, bi ba depan, bu babi bu, kayak itu bahari, ya kak. Ingat-ingat mungkin Aceh nang tua-tua, paman-paman nang tua-tua, ya kak, belajar alif-alifan bahari di rumah guru. Nah, membawa obor, membawa lampu, wani latat, apa namanya, kaning latat karena lampu, bawa obor, lampu palitaan, ya, lampu palitaan. Bahari kan ngaji kada kayak ini tek nyarak lampunya, bahari nah lampu palitaan ke rumah guru. Ya ada kisah tuh. Pas pajah lampu aja, ya datang mengaji pajah lampu, ayo ya, anang nang jaga Al-Quran ya, sudah kayak aja ulun duduk aja. Pajah lampu tuh, wah ini jarang banget pajah lampu. Bahari kita nang ngaji Quran ke rumah guru, nang bawa Quran malam, karena guru, wah ini ya Allah, masyhur makmur sudah pendidikan Quran ini, melajari Quran supaya bisa Quran. Cinta lawan Rasulullah, cinta lawan dzurriyyat Rasulullah. Terjadilah hal-hal yang seperti ini, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi kita ini mulia, kenapa? Karena Nabi. Habib mulia karena ada darah Rasulullahnya. Ulama mulia karena ada ilmu Rasulullah dalam dadanya. Kita bang yang biasa-biasa orang awam karena umat Rasulullah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat Rasulullah ini adalah sebaik-baik umat, semulia-mulia umat, sehebat-hebat umat ditanding dengan umat yang lain. Nah inilah
kita bersyukur. Kenapa jadi kita mulia? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa Habib mulia? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa ulama mulia? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa kita umat ini mulia? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Wa bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena semulia-mulia Rasulullah kita, jadi kita semulia-mulia umat, kata Imam Busiri di dalam qasidah Burdah. Wa bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab semulia-mulia Rasul, jadilah kita semulia-mulia umat. Untung benar kita. Jadi alhamdulillah ulun hendak membacakan maulid, menerjemahkan sebahagian daripada rawi. Nah, nang tadi ulun membacanya pas. Jadi Habib Ali mengarang maulid ini. Maulid kita baca tadi maulid Simtud Durar, maulid Habsi. Kata Habib Ali, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu wahdah, la syarikalah, Allah itu esa, tidak ada syarikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Nah, as-sadiq, hamba Allah yang jujur. Nabi Muhammad itu jujur, kada bisa berdusta, kada bisa berdusta. Itu sifat Rasul. Semua Rasul tidak pernah berdusta, karena Rasul itu wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu dalam pelajaran tauhid kita. Wajib kita mengiktikadkan setiap Rasul itu siddiq, fatanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi itu siddiq, jujur, amanah, dan menyampaikan, mubelik, menyampaikan, dan cerdas. Tidak ada nabi itu nang bungul-bungul pintar, kada. Semua nabi itu pintar. Amun bungul pintar, artinya dua kali bungul sekali pintar, terbanyak bungul. Rasul itu pintar semua Rasul cerdas. Wajib kita mengiktikadkan seperti itu. Maka kata Habib Ali Nabi Muhammad ini, aku bersaksi bahwa di sini adalah as-sadiq, orang yang jujur, fi qaulihi wa fi'lihi, pada seluruh perkataan dan perbuatannya, wal muballigha anillah, dan menyampaikan apa saja yang diperintahkan datang dari Allah, ma amarahu, diperintah Allah. Jadi muballigh itu adalah Rasulullah. Muballigh itu nama Rasul dulu. Muballigh, orang yang menyampaikan. Lalu sekarang ini dipakai oleh ulama-ulama yang menyampaikan, disebut juga muballigh. Seorang muballigh, ya, orang yang menyampaikannya, ya, si fulan bin si fulan. Nah, asal nama itu adalah nama Nabi, muballigh. Nabi itu orang yang menyampaikan. Ma amarahu, apa saja yang Allah perintahkan, bitablighihi, untuk menyampaikannya, li khalqihi, untuk seluruh makhluknya, mim fardhihi wa naflih, baik yang wajib ataupun yang sunat. Dan fardu mim fardhihi wa naflih, apapun yang fardu sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang sunat sudah disampaikan oleh Nabi. Tinggal kitalah sebagai umatnya menuntut ilmu apa yang wajib kepada kita, apa yang dianjurkan, disunatkan kepada kita. Seluruh ilmunya disampaikan, dan seluruh itu sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak jelas, semua jelas. Nabi Muhammad itu adalah abdun arsalahullahu lil alamina basyira wa nadhira. Beliau adalah seorang hamba yang diutus Allah bagi seluruh alam, baik alam jin, alam manusia, alam malakut, alam samawi, alam mulki, semuanya, alam apapun, alam binatang ataupun, Rasulullah diutus kepada liman ya'qil wa liman la ya'qil, baik orang yang berakal seperti manusia dan jin dan malaikat, ataupun binatang-binatang, benda-benda yang tidak berakal. Itu maksud lil alamin, bagi seluruh alam semesta ini. Nabi Muhammad diutus basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira bagi orang beriman, beramal soleh untuk dapat surga, dan nadhiran, memberikan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang maksiat dengan mendapatkan nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik.
ballagar risalata wa addal amanata, maka Rasulullah menyampaikan seluruh risalah, seluruh perintah kerasulan disampaikan, wa addal amanah, dan menunaikan seluruh amanah-amanah yang diamanahkan Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan ataupun untuk dilaksanakan, semua dilaksanakan. Wahadallahu bihi minal ummati basyaran katsira, dan memberi petunjuk Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyaran katsira, manusia yang banyak. Mulai asalnya di Mekah dapat petunjuk beberapa orang beriman, mengikuti Nabi, sampai menyebar ke seluruh jazirah Arab, sampai menyebar sampai ke wadah kita ke Muhara Kintab sini. Ini Allah memberi petunjuk dengan kelahiran Nabi Muhammad, manusia yang banyak, sehingga menjadilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan ajaran Allah sampai sekarang ini. Mulai dari Mekah asalnya, nah sedikit-sedikit nyebar kemana-mana, sampai ke negara sekarang seluruh dunia, hatta di negeri-negeri Amerika, Perancis, mana-mana banyak orang Islam. Bahkan sekarang Islam itu sudah berbondong-bondong diikuti oleh orang-orang non-muslim masukkan Islam. Ini adalah yang diberikan Allah kepada manusia. Rasulullah ini diutus kepada seluruh manusia tadi. Wahadallahu bihi minal basyaran katsira minal ummati. Kalau nang nabi dahulu Bani Israel aja, yang lain kada dapat Nabi itu. Kalau Nabi Muhammad ini Bani Israel kah, Bani apakah, umat manapun, semua dapat dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Eropa, di mana-mana ajaran Islam sudah berkembang, ini maju sudah Islam. Dianut oleh umat yang begitu banyak di dunia ini. Wahadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirin, maka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fi zulmatil jahli, pada kegelapan kejahilan. Jadi Habib Ali mengumpamakan kejahilan itu adalah kegelapan. Al jahlu zulmun, memang ada di kaidah mahfuzat, bermula kejahilan itu adalah kegelapan. Wal ilmu nurun, ilmu itu adalah nur. Maka adalah Nabi Muhammad itu bi zulmatil jahli, pada kegelapan jahil, kebodohan, lil mustabsirin, bagi orang yang ingin mencari penerangan, pelita. Beliau sirajan munira, Nabi Muhammad diumpamakan lampu yang menerangi. Kalau orang ingin mengetahui kebenaran, mencari cahaya, mencari nur, mencari petunjuk, mencari hidayah, maka Nabi Muhammad lah yang memberikan petunjuk. Ilmu Rasulullah lah yang jadi petunjuk. Kita dapat mengerjakan sesuatu. Disitulah yang benar. Malam tadi ulun ada datang tamu berdua beranak, acil tuha orangnya, ya mungkin sekitar 40 atau 35 40-an, lawan anak sidin laki-laki. Jadi sidin ini datang, ini bipai anak ulun ini sudah hendak kawin beberapa kali, kada jadi terus. Lelakian orangnya, anak ulun nina mbah hendak bakawin pindah pandi bandar kada jadi, mbah sudah pindah sepak-sepak kada jadi, tuh sudah 3 kali kan sudah kada jadi terus. Kenapa orang ini pindah mantah bedudi mbah pindah no? Kada jadi, kada jadi sudah. Nah ini lalu ulun ini bipai datang ke orang pintar. Ke orang pintar, kan bahasa tahu lu pintarnya apakah, kada paham juga orang pintar. Lalu datang ke orang pintar, ujar orang pintar ini disuruh puasa putih. Anak ini yang kada tarik, nang kada bejadian ini terus disuruh suara bakawin, kada jadi kawin terus nih, disuruh puasa putih. Supaya artinya hilang sialnya, modern kada dikatujui orang tadi, supaya dikatujui orang pulang nih, disuruh oleh orang pun pintar tadi puasa putih.
Nah jalan puasa putih asa kada dapang di kita puasa putih. Hadang dulu jalan puasa putih itu ada apa puasa putih. Puasa putih itu artinya inya mulai malam tadi, mulai sembah asar tadi kada boleh lagi memakan selain yang boleh dimakannya nasi lawan banyu putih. Jadi nasi putih lawan banyu putih, kada boleh lagi nya minum teh, minum kopi, minum setruk, minum susu, kada boleh. Makan kada boleh iwak peda, iwak tangiri, iwak bawal, iwak tongkol, iwak napa aja kada boleh. Pokoknya banyu aja lawan nasi, lawan uyah putih. Ada juga uyah abang, ada juga uyah putih. Jadi serba putih itu puasa putih. Ujar orang pintar itu bib, bujur kayak ini bib, kada bib. Nah jorang lamun Islam jadi juri imbah asar aja, mulai imbah asar tadi nang kada boleh makan yang lain. Artinya boleh aja kena makan, cuma makannya tengah hari bolehlah makan, boleh aja. Cuma makannya nasi putih, banyu putih, uyah. Jam asar bang misalnya sore makan bolehlah, boleh aja makan. Cuma nasi putih, banyu putih, uyah putih. Itu aja. Itu jurung mun di kita Islam di sunnah Nabi itu lain puasa ngarannya. Boleh aja makan siang jam 12 tengah hari boleh aja, cuma nang dimakan aja nang putih. Itu lain puasa putih, hitungannya bawa makan nang putih. Arti puasa itu dalam Islam ini artinya sunnah Nabi lah. Puasa itu al-imsaku, menahan diri dari makan, minum, kalau orang bersuami istri, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kada boleh makan minum mulai dari subuh terbit fajar sampai tinggal matahari orang maghrib. Kada boleh makan putih ke habang ke kuning ke hijau kada boleh dimakan. Itu arti puasa al-imsaku, itu puasa jelas. Nah kalau puasanya di hari Senin ngarannya puasa sunat Senin. Kalau puasanya kada makannya tadi di hari Kamis ngarannya puasa Kamis. Nah di Islam di sunnah Nabi ada yang sama yaumul bid, puasa hari putih. Hari apa? Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Saban bulan itu ada. Setiap bulan. Sekarang ini kita bulan Rabiul Awal, tapi sudah lewat, kada kawal lagi puasa putih karena puasa putihnya harus di 13, 14, 15. Nah, karena bulan Rabiul akhir kita ada disunatkan puasa di Rabiul Akhir yaumul bid 13, 14, 15. Ngarannya puasa putih, artinya pada hari itu bulan tarang. Nah bulan tarang, jadi puasa di hari nang betarang bulan itu disebut yaumul bid. Lain nang puasa kadep lain pulang. Nah, puasa kalam ngarannya mengalam tuh orang menggawe di laut. Pengalaman jadinya bila bulan kalam bulan balap tulak ke laut. Nah, iyalah bib nah ini nengaran sunnah Nabi jilai puasa. Arti puasa tuh mulai subuh jam 5 umpama sampai maghrib jam setengah 7. Kada boleh makan apa-apa, itu ngarannya puasa. Saja aku puasa esok hari puasa Senin, saja aku puasa esok hari puasa Kamis, saja aku puasa yaumul bid, hari terang bulan, hari putih. Puasa kada boleh makan. Saja aku puasa nisfu Sya'ban, saja aku puasa 1 Muharram, saja aku puasa Asyura 10 Muharram, saja aku puasa bulan Rajab. Itu sunat-sunat puasa. Arti puasa kada boleh makan mulai jam fajar sampai tinggalan matahari. Mbah ini nang apa ngarannya nang ini? Nang ini jurun ulun kada tahu nih lain puasa nih. Ini ngarannya bama makan nang putih itu aja. Ini mungkin jalan ilmu kejawen kah, ilmu ajaran Hindu Buddha kah nang tertinggal masih, wallahu alam. Lain sunnah puasa lain kah. Nah jadi ini kejahilan namanya. Orang yang jahil, yang bodoh, yang ingin mencari pengetahuan, maka sunnah Nabi adalah seperti lampu jadinya.
fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Maka adalah Rasulullah itu bagi orang yang berada di kegelapan yang ingin mencari cahaya kehidupan, Rasulullah seperti lampunya yang menyinari ajarannya ini tadi. Yang tadi nak ada tahu arti puasa, ya kan? Nah, puasa putih kalau di Islam puasa putih itu puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, bukan Januari Februari. Karena Januari Februari itu ada kontak dengan alam bulannya. Kalau ini 13 itu bulan ganal, 14 bulan besar, 15 bulan sempurna sekali. Itulah disebut artinya yaumul bid. Nah, artinya jelaslah dengan ajaran Nabi, sunnah Nabi itu yang ini. Nah, yang ini lain. Ini mungkin jurun ilmu kejawen kah ini atau peninggalan Hindu Buddha kah? Karena kita ini masih banyak lah mengerjakan masih orang-orang yang seperti ajaran Hindu, ajaran Buddha itu masih ada lah kita, artinya masih ada sedikit-sedikit lah. Nah, kalau yang berhubungan dengan puasa ini tidak ada puasanya. Nah, buliklah sidin, boleh. Nah, mbah itu bib ja minta amalan bib aja anak ulun nah supaya nang tadi supaya nang jangan kada jadi tadi jadi kawin. Ini 3 kali sudah mbak anu kada jadi. Nah, jurun amalan ulun pian paten ini cuman mengerjakannya setiap habis sembahyang. Amalannya itu setiap habis sembahyang. Mbak anak pian kayak apa jurun sembahyang kah? Kada kah? Kada bibe ngalih ulun mencari amalan paten jurun ini karena kada sembahyang. Itu dulu jurun pian sembahyang dulu. Bilangnya 5 waktu sembahyang. Nah, hanya kena ulun bari amalan supaya artinya bebiniannya kerindangan kena. Mau kenanya kada betah kada mau. Hah? Datangnya aja. Kada betah kada mau jurang kena cuma membacanya imbah sembahyang. Amun kada sembahyang kayak apa nang dipintah ini Allah sidin kada di perintah wajibnya kada dikerjakan siapa mengabulkan. Nah, kena nang lain nang mengabulkan bisa iblis ke setan karena mengabulkan nang mendorong bukan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jurun. Nah, ini jurun amalan nih kena. Nah, tapi sembahyang, bila kada sembahyang kada kawa. Sembahyang supaya ketujuh orang ini mungkin orang gara-gara kada sembahyang ini pian nih bah kayak apa itu aja bah ngalih itu jadi kau dijadikan imam kada kawa ini aja kada sembahyang kayak apa anak kita kena kada usahin kita aja baik mencari nang pondokan-pondokan nang santri-santri aja nah itu timbul santri nang payo kena neng itu tadi bisa kada jadi orang kayak apa pun aja kada sembahyang aja kada tahu dia apa-apa lalu orangnya kada jadikin kita kalah aja gini kada usahin jadi itu diantaranya dulu kada sembahyang tuh nah bisa menyebabkan amunnya sembahyang berdoa pulang iya kan jadi dibariakan amalannya tadi supaya inya mau innaha baqaratun safra'um faqi'ul launuha tasurrun nazirinnya ulangi 7 kali. Nah, ini ayat Quran bahwasanya sapi yang harus dikorbankan untuk penyelidikan pembunuhan itu adalah sapi yang berwarna kuning yang apabila orang memandangnya pasti hendak senang kepada si sapi itu tadi. Tasurrun nazirin, senang nama itihinya, ulangi 7 kali tasurrun nazirinnya tadi. Nah, itu amalannya. Jadi dipadahkan di sini, di situ kan dipadahkan, sini padahkan. Tapi itu di dalam tafsir Jalalain ada kisah surah Al-Baqarah. Ujar Bani Israel kayak apa garang kesapinya nah hendak disembelih nih. Warnanya warna apa? Malaunuha ujar Nabi Musa innaha baqaratun safra, dia adalah sapi kuning apa launuha mengkilat warnanya bagus sekali tasurrun nazirin apabila orang mengetahui kerindangan bila orang melihati kehimungan. Nah itu bacaannya amalakan jabian hati-hatilah kalau kena kerindangan.
Allahu Akbar. Jadi mbah kayak apa jar sembahyang jurang dulu bian anak pian nih kau pindah kawan nih kan dulu. Nah asalnya bakawan lawan orang kada karuan, bakawan lawan orang sembahyang ke masjid ke langgar. Kena bolehlah minta nomor telepon, boleh jurang. Setelah selesai sembahyang dikerjakan, telepon aja ulun kena ulun bari amalannya supaya tasurun nazirin tadi. Nah ini contoh apa? Contoh sunnah Nabi itu adalah seperti lampu yang menerangi. Tadinya dia melaksanakan puasa yang gelap, tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, tidak ada keterangan apapun, hanya mengikuti kebutaan, jahil, kebodohan. Sekarang disinari dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang wajib, yang sunat dijelaskan. Masalah puasa sunat, ya kan? Masalah puasa wajib Ramadan, sembahyang wajib, sembahyang sunat, zakat wajib, sedekah sunat, haji wajib, haji sunat. Semua ibadah dua macam, ada wajib, ada sunat. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya di sini, di tempat ini. Nah, apapun dilajari, amalan kita dilajari. Pernah Siti Aisyah ini mau ditinggalkan Nabi ke masjid sembahyang maghrib. Ada satu riwayat subuh. Jadi Nabi berpesan, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur. Kalau dilihat lafaz ini artinya maghrib malamnya. Janganlah kamu nanti tidur sebelum qabla khatamtil Quran, sebelum kamu mengkhatamkan Quran. Yang kedua, janganlah engkau tidur kecuali nabi-nabi redha kepada kamu. Yang ketiga, janganlah kamu tidur kecuali kamu mengerjakan haji dan umroh. Kata Rasulullah. Maka Rasulullah setelah berpesan ini, nasihati Siti Aisyah, tulak ke masjid. Tulak Rasulullah ke masjid. Nah, Siti Aisyah di rumah, Nabi ke masjid sembahyang. Habis Isya Nabi boleh. Sudah mungkin ya kita tuntung apa-apa wirid-wirid di masjid. Datang ke rumah, ya kita tuh jam 8:30, mungkin jam 9 datang. Begitu Rasulullah datang, Siti Aisyah langsung, wahai Rasulullah, pian tadi memerintahkan ulun 3 macam, ulun memikirkan itu bagaimana ulun bisa melaksanakan dalam keadaan seperti ini. Menghatamkan Quran sebelum tidur 30 juz sebelum tidur, masa bagaimana dari jam 9 misalnya guring jam 10, masa mulai dari maghrib sampai jam 10 menghatamkan Quran? Bagaimana bisa menghatamkan Quran 30 juz? Kayak apa membacanya? Secepat apa bacaannya? Walaupun hafal tidak mungkin juga bisa mencapai sebanyak itu. Yang kedua, pian perintahkan ulun jangan tidur kecuali nabi-nabi yang diutus Allah ridha, senang kepada ulun. Yang ketiga, jangan tidur kecuali haji dan umroh. Kayak apa haji tulak ke Mekah situ? Setulak perjalanannya aja berminggu-minggu, berbulan, bertengah bulan hanya sampai 400 kilo lebih. Bagaimana bisa dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin? Nah, lalu Rasulullah menjelaskan, ini ajaran, amalan lah. Jar Nabi, janganlah engkau tidur, barang siapa membaca suratul Ikhlas 3 kali, maka dia pakaan nama khatamal Quran, sama dengan menghatamkan Quran. Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 3 kali, sama dengan khatam Quran, sama dengan khatam Quran. Jadi sekali qul huwallah itu sulusul Quran, sepertiga Quran. 3 kali khatam Quran. Jadi hendak guring ya Nabi jangan lupa membaca qul huwallah 3 kali khatam Quran. Nah, yang kedua, janganlah kau tidur sebelum kamu bersalawat kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Baca salawat itu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Salawat, ya Allah curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh Nabi dan Rasul yang engkau utus di dunia ini. Maka hati Nabi-Nabi tadi ridho semuaan kepada orang yang berselawat kepadanya. Yang ketiga, janganlah engkau tidur kecuali engkau membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah 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 33. Satu riwayat alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 atau 34. Nangkai kita sembahyang, cuma dibacanya waktu hendak guring. Nangkai kita wirid subhanallah waktu baca guring. Mbak sudah jadi baca sembahyang, ini tambahannya pulang amalannya. Jadi baca qul huwallah 3 kali, selawat, selawat barang aja 3 kali kah 10 kali kah, kemudian baca subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 atau 34. Maka genaplah 100. Dan orang yang membaca itu atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca 100 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca 100 kali waktu dia mau tidur atau berbaring tadi. Maka orang itu sama dengan bahaji dan umroh. Jadi nyaman aja mau hendak bahaji pian saben malam, umroh saban malam baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hendak guring pahalanya ditulis pahala haji dan umroh. Kada perlu 2-30 juta 40-50 juta, kada perlu belarang-larang, apalagi zaman krisis ini ngalih banar tuh umroh. Duitnya banyak banar, haji larang banar. Udah amalan Rasulullah supaya dapat pahala haji dan umroh, baca hendak guring. Ya kan, pahalanya dapat ini. Jadi peginang susah-susah ini kada bapak kopiah haji banyak aja orang berjual di pasar bapak. Pakai kopiah putih itu bukan kopiah haji, bukan kopiah haji, cuma adat saja. Adat di Banjar bila kopiah putih haji itu baris. Sekarang sudah berubah, bakopiah kada bakopiah nang ianya melaksanakan ibadah haji. Jadi amalan supaya pahala haji dan umroh mudah benar. Amalan supaya kita mendapatkan keridhaan nabi-nabi dan rasul, dan amalan supaya khatam Quran tadi qul huwallahu ahad. Ini cocok lawan kita kada hafal, kita kada lancar baca Quran, sudah banyaki membaca qul huwallahu ahad. Makanya biasanya bila batahlil pasti qul huwallahu ahad 3 kali, itu khataman Quran. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, Fatihah. Nah, itu baca Quran, sehingga di dalam doa arwah itu, ya Allah sampaikanlah bacaan Quranku, yaitu tadi qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, ayatul kursi misalnya, dan lain-lainnya ada membaca Quran seayat sesurah. Itu bacaan itu sampaikan satu khatam Quran 33 kali baca qul huwallah sama dengan khatam Quran. Ya Allah ausil wahdi wa balligh, sampaikan hadiahkan kepada Rasulullah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tahlil, tasbih, salawat kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada guru-guru, kepada abah kami, kepada ibu kami, kepada nenek kami, kepada datu kami, ya ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina, dan seluruh keluarga-keluarga ulun sampaikan ya Allah bacaan-bacaan itu. Itulah artinya yang disebut doa arwah atau doa haul. Doa arwah, doa haul itu penyerahan hadiah bacaan itu tadi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi bahwasanya Allah menyediakan malaikat yang menyampaikan amal-amal orang yang hidup kepada amal-amal orang yang mati. Jadi ada malaikatnya spesial yang menyampaikan. Bila kita berbacaan, anak kita minta sampaikan, ya Allah sampaikan, malaikat inilah yang menghantar. Nah, ini hadiah dari anak ikam, ini hadiah dari keluarga ikam, ini hadiah dari
teman-teman ikam. Seperti itu. Ada seorang ulama bermimpi guring teguring malam Jumat guring lagi. Bermimpi bertamu. Orang itu ziarah ke kubur tadi malam. Nah, kalau ziarah teguring di pekuburan itu tadi. Begitu tertidur di sana, tiba-tiba melihat orang kubur ini bangun berdaan, keluar dari kuburnya. Keluar orang ashabil kubur nih, keluar. Kemudian orang yang di dalam kubur ini tadi menerima talam, masing-masing satu talam, satu talam, satu talam. Lalu masuk lagi ke alam kubur. Tiba-tiba ada salah satu di antara orang ini yang tidak menerima talam apa-apa, tidak menerima suguhan apa-apa. Tertinggal orang ini seiko. Lalu berbicara, langsung diajak bicara oleh yang bermimpi tadi. Kenapa kamu tidak mendapatkan talam seperti orang-orang yang lain masuk membawa talam hadiah itu tadi, makanan itu tadi? Lalu dia berkata, mereka itu ada keluarganya yang berzikir, yang bersedekah, yang memberikan hadiah-hadiah amal-amalnya kepada keluarganya yang mati. Maka itu tadi, talam-talam itu tadi adalah yang diterima oleh dia dari keluarganya yang hidup, yang menghadiahkan tahlilan, tasbih, salawat, istighfar, Al-Quran. Dia terima, dia masuk. Adapun ulun, saya ini tidak punya keluarga, tidak ada abah, tidak ada yang mengirimi apa-apa, tidak keluarga yang bertinggal ini tidak ada lagi yang menghadiahi kami, karena ulun ini sebatang kara hidup ulun, karena ada berisi keluarga. Dan ulun masih bujangan. Nah ini mati bujang, kasihan mati bujang. Nah karena ada berisi anak lah nang menghadiahi. Makanya kan Nabi mengatakan apabila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Di antara yang 3, waladin solehin yada'u lahu. Ada berisi anak yang soleh, yang baik, yang bisa membaca Al-Quran, bahagia, yang berdoa untuk orang tuanya. Maka amalnya tadi masih bisa mengalir ke alam kubur walaupun orangnya sudah mati. Artinya amalnya mengalir masih walaupun orangnya sudah mati. Kalau yang lain pada itu habis, tidak ada lagi. Jamat ibnu Adam in kata amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu. Amal jariah, membangun masjid, memberi masjid, menyumbang pesantren, menyumbang majlis-majlis taklim, kebaikan-kebaikan, membantu fakir miskin, itu pahalanya nanti amal jariah kalau di masjid di mana mengalir walaupun orangnya sudah mati. Nah, membangun masjid mengalir amalnya, amal jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, guru-guru yang mengajarkan ilmu, alim sekolah, alim mengajar, nanti anak muridnya ngajar lagi, muridnya mengajar lagi, muridnya mengajar lagi, maka namanya dia punya ilmu yang menurun terus, mengalir terus. Nah yang ketiga, waladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Ulun ini kada ada bisi anak, ulun kada ada bisi keluarga, cuma ulun ada bisi mama. Nah mama aja lagi nah hidup, abah sudah mati juga, mama ulun masih hidup. Di mana ujar nang bermimpi tadi mama ikam? Mama ulun di situ nah rumah sidin. Bagaimana supaya percaya mama ikam ini bahwa ikam ini anaknya? Nah nang kayak ini kena. Padahal kan lon mama ulun. Ulun ini waktu abah ulun meninggal ada ditinggali oleh abah 40 dinar. Waktu abah meninggal ulun dapat warisan 40 dinar, itu disimpanyakan oleh mama ulun. Padahal kan nangka itu pasti percaya sidin, pasti sidin ingat kisah itu, abah mati bisi anak, punya anak warisannya 40 dinar bagian ulun, padahal kan itu. Nah dan apabila kena dijulung sidin, pian gunakan untuk sedekah tadi, apa jariah tadi, tabangun, guring tabangun. Begitu terbangun sidin esok harinya mendatangi alamat yang ditunjukkan tadi, ditangi sidin rumah itu tadi, di situ tangi. Lalu dinyatakan, wahai seorang ibu, saya ini bermimpi tadi malam begini ceritanya. Nah
Ujar ya anak Ikam sebagai buktinya bahwa inya waktu ditinggalkan abahnya ada dapat warisan di wadah Ikam 40 dinar. 40 dinar itu banyak juga ya, 40 juta lah. Nah lalu akhirnya ibunya tadi sadar, astagfirullah, bujur ulun ini kada ingat lagi lawan anak ulun ini tadi, kada keingatan. Kada ingat lagi habaran ma anak dalam kubur nih, kada ingat hadiahi tak apa lagi, kada tak hadiahi baca bacaan kada. Nah sekarang ulun serahkan duit 40 dinar, ujar si bini-bini tadi kepada pian, tolong pian gunakan supaya bermanfaat untuk inya. Maka diambillah, diterimalah oleh ulama itu tadi yang bermimpi dan diberikannya kepada amal-amal jariah. Habis selesai sudah. Malam Jumat tadi ziarah lagi ke kubur situ, ngantuk lagi, teguring lagi sini, teguring pulang. Nah teguring ini sekali teguring sini bermimpi pulang melihat orang yang dalam kubur bangun pulang dalam kubur, lalu menerima tadi setalam menerima. Akhirnya si fulan, si laki-laki ini pun menerima satu talam. Nah dan dia berterima kasih, wahai guru ulun terima kasih benar karena pian menggunakan harta ulun tadi untuk amal jariah. Nah sekarang ulun menerima ya ini nang talam ini iya nang pian julung ke masjid, pian bari akan ke pesantren ke masjid tadi, ya ini nah ulun dapat. Nah Jumat dudi dapat pulang. Jadi saban malam Jumat itu mendapatkan balasan amal jariahnya tadi. Nah inilah artinya bukti di dalam kitab Usfuriyah ada kisah ini. Ada juga di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada juga. Ada juga kisah ini ditulis di dalam kitab Durratun Nasihin kalau hendak membaca kitab Durratun Nasihin atau kitab Al-Usfuriyah. Usfuriyah itu halus saja kitabnya, syarah daripada Arba'in Nawawiyah, ada Usfuriyah. Nah ini kisah bahwasanya amal orang hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah mudah-mudahan kita dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melaksanakan sunnah Nabi, termasuk kita menggaya baruahan sehari, 2 hari, 3 hari. Nah mengadakan tahlilan itu dalilnya banyak di kitab-kitab, buktinya artinya keterangannya di dalam kitab-kitab yang sudah dibaca oleh para ulama, sehingga kita ini menyiapkan amal soleh kita sendiri dan kita berharap juga kepada anak keturunan kita supaya menjadi anak-anak yang soleh yang yad'ulahu. Tetapi kita tidak boleh hanya berharap kepada anak aja. Kalaupun kita kada beramal soleh, anak aja yang disuruh kena umun aku mati kemenak lah, jangan, karena belum tentu inya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap kita juga berusaha semaksimal mungkin, baru nanti kita berusaha lagi untuk anak-anak kita supaya menjadi orang soleh. Di antaranya kita masukkan mereka ke madrasah, mereka kita masukkan ke pesantren, kita didik agamanya supaya dia mengerti tentang aturan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa melakukan berbakti kepada orang tuanya, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mintakan kepada Ayahanda untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.